Selamat malam, salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Teks yang sudah kita baca tadi di Matius pasal 12 ayat 31 sampai ayat 32 berbunyi demikian, saya ulangi lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika yang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Nah, teks pada malam hari ini adalah apa itu ya? Dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Saudara-saudara, selama jadi orang Kristen, atau saya bergereja di banyak gereja ya, saya belum pernah dengar ya khotbah tentang penghujatan tentang Roh Kudus itu apa sebenarnya. Nah, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkannya saudara-saudara. Karena bagian ayat ini sangat ditakuti oleh orang Kristen ya. Karena takut melakukan dosa yang tak terampunkan istilahnya. Unforgivable sins gitu. Ya banyak orang Kristen tidak memahami ayat ini. Mungkin juga para pendeta ya tidak mengerti dengan baik dengan ayat ini ya. Karena ada juga pendeta yang mencoba menakut-nakutkan orang Kristen. Katanya, you jangan melawan pendeta ya. Kamu jangan mencela ya atau menghujat pendeta yang bisa melakukan mujizat atau pendeta yang berkarisma. Kamu bisa dapatkan hukuman atau buat dosa kepada Roh Kudus. Nah, ini hanya adalah penyataan sepihak daripada pendeta itu, saudara-saudara. Karena mereka berpikir pendeta yang diurapi itu oleh Roh Kudus, wah, tidak boleh dijudge, tidak boleh dihujat begitu ya. Nah, saudara-saudara, apakah benar ya demikian? Apakah sesuai dengan apa yang dimaksudkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, di sini kita telah baca sangat jelas sekali ya. Kalau orang melawan anak manusia kan, menghujat anak manusia masih dapat pengampunan, kan? Tapi yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun lagi kan begitu. Tentu ini perlu kita pahami dulu ya. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu dosa kan begitu. What is sin gitu ya. Nah, menurut firman Tuhan jelas sekali dosa adalah pelanggaran akan perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ya, jadi pelanggaran akan perintah Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi ada di 1 Yohanes pasal 5, 16 dan 17, ketidakbenaran, semua ketidakbenaran adalah dosa dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Saudara bisa baca di 1 Yohanes pasal 5, 16, 17. Nah, kalau kita baca lagi di Roma 14 ayat 23, karena ia tidak makan dengan iman, ya ada orang yang makan itu masalah makanan itu ya, makan dengan tidak iman, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Nah, saudara bisa lihat sini, ya kan, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Kemudian kalau kita lihat lagi Yakobus 4:17, maka dari itu ia yang tahu berbuat baik namun tidak melakukan, ia berbuat dosa. Jadi kesimpulannya kan dosa itu kan pelanggaran ya kan perintah Tuhan. Nah, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara masih ingat khotbah saya mengenai sifat karakter manusia yang tidak pernah berubah itu.
dari sejak manusia dihukum Tuhan dengan air bah, ya kan? Kenapa? Karena hati manusia selalu menghasilkan atau berbuah kejahatan. Dari mana? Pikiran. Kadang-kadang kita bilang, pikiranmu jahat. Karena Amsal 24 ayat 9 itu, pikiranmu tuh jahat, atau kata-kadang ya pikiranmu kotor. Kemudian Yeremia 16:12, hatimu jahat. Ya kan kita kan hatimu jahat gitu. Kemudian Roma 13:13, lidahmu jahat, atau lidahmu bukan busuk juga ada orang mengatakan, atau mulutmu jahat. Nah, mulutmu busuk juga Roma 3 ayat 14. Ada yang mengatakan matamu jahat. Roma 13 ayat 18. Ada yang Roma 3:15, kakimu itu jahat. Jahat apa? Berbuat kejahatannya. Kemudian Roma 3:16 juga. Jalanmu tuh bengkok, nggak lurus. Kita mengatakan, kakimu tuh jahat juga. Boleh kita katakan gitu ya. Nah, itu yang kita perlu pahami dulu tentang dosa, kan begitu. Nah, kemudian kita juga perlu memahami siapa itu Roh Kudus, kan begitu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, ya mereka bertatap muka dengan Yesus, kan. Apa yang Yesus lakukan, pekerjaan kuasa, melakukan mujizat, Yesus yang melakukan itu, kan. Semua itu lakukan itu karena Tuhan melakukannya itu. Yesus melakukan itu dengan kuasa Roh Kudus, kan begitu. Jadi kita harus memahami siapa, who is the Holy Spirit, kan begitu. Nah, Roh Kudus adalah pribadi oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ini yang perlu kita catat, paham saudara ya. Ya, kalau orang Kristen yang tidak menerima ajaran konsep Tritunggal, ya sulit untuk memahami tentang Roh Kudus itu siapa, kan begitu. Yang kita percaya kan gitu, Roh Kudus ya bukan Bapa, ya. Roh Kudus bukan Yesus, kan begitu. Nah, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, kan itu. Tapi kita yakin, percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah dan Dia Allah. Nah, saudara bisa baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya kan Allah menciptakan langit dan bumi, kan. Terus Roh Allah melayang-layang. Di situ ada Roh Allah. Siapa itu Roh Allah? Ya, yang kita tahu dia Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat Yesus kan adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat di Lukas pasal 1 sangat jelas. Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung seorang putra, kan? Ya, putramu yang akan dinamai Yesus, dan dia adalah putra Allah yang maha tinggi. Bagaimana bisa mungkin itu? Saya belum kenal manusia, kan begitu. Oh, Roh Kudus akan turun. Nah, itu ada kata Roh Kudus turun ke atasmu. Maka Yesus yang kamu lahirkan itu putra Allah. Oke, yang akan datang untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka. Nah, kemudian kita lihat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti merpati. Seperti loh, Pak. Roh, ya kan? Merpati bukan Roh Kudus ya. Tidak seperti itu kan merpati. Saudara bisa lihat merpati itu ada yang warnanya kan yang sangat putih, bersih ya. Nah, itu sebagai itu aja digambarkan itu. Dia ada Roh Kudus datang kepada Yesus dan ada suara di langit surga berkata, Bapak yang berkata kan, inilah anakku yang berkenan kepadaku. Dengarlah dia. Oke, nah Yesus juga mengatakan bahwa dia akan kembali setelah selesai tugasnya di bumi ini, mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan mengirim siapa? The Comforter. Who is the Comforter? It's the Holy Spirit. Penolong, penghibur, roh kebenaran. Dan juga dia adalah juga roh
kadang-kadang dipakai juga roh Tuhan, the Spirit of the Lord. Kisah para Rasul 5:9. Dia adalah pencipta. Yes. Kejadian 1:1, Ayub 3:3-4, 2 Korintus 5 dan 17. Dialah pencipta. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus bukan the energy ya, seperti yang diajarkan oleh gereja Saksi Yehova. No, he's the power of the God atau the Holy Spirit. Nah, saudara, kita lihat, kita juga harus memahami. Nah, sekarang tentang siapa Yesus, nah, yang sedang berbicara kepada orang Farisi kan. Nah, Yesus lalu mengatakan dia anak manusia. Yes. Kenapa disebut anak manusia? Yesus tidak mengatakan akulah putra Allah. Tidak. Aku anak manusia. Why? Kenapa? Karena Allah menjadi manusia dan dilahirkan oleh manusia, oleh Maria sebagai uh, Mesias ya, yang diutus, yang dijanjikan oleh Allah Bapa, selalu mengatakan anak manusia, yang berarti he is the true man yang memiliki tubuh seperti kita, ya kan? Dia dapat dipegang, dapat dilihat, oke? Okay? Dia bisa merasa haus dan lapar. Nah, dia adalah Yesus yang sedang berhadapan dengan Farisi atau orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, orang Yahudi, orang Farisi, mereka hanya melihat Yesus itu adalah anak Daud. Atau, saudara bisa baca itu di pasal Matius 12, ayat 22. Ya, mereka menganggap dia itu anak Daud. Ya, memang Daud itu adalah juga dimasukkan dengan dilahirkan oleh Maria ya, dan Yusuf ya. Dia anak Yusuf, anak Maria. Nah, pada waktu Tuhan Yesus ya mengadakan mujizat, mereka kan heran ya, oh Yesus ini adalah anak Daud istilah panggilannya, atau anak Maria atau anak Yusuf, ya kan? Kok bisa mengadakan mujizat yang hebat, luar biasa di ayat 22 ya. Ada seorang yang kerasukan setan kan, buta dan bisu. Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Wah, yang buta melihat. Wah, ini nggak pernah mereka saksikan itu. Ayat 23, maka takjublah mereka, heran kan, amazed. Ini anaknya Daud misalnya. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, nah, banyak orang yang mengatakan dia anak Daud. Yes, itu di Perjanjian Lama sudah mengatakan dia akan datang dari keturunan Daud. Jelas ya, itu Yesaya uh, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11 gitu ya. Dari Isai kan begitu ya. Karena orang Farisi mengatakan 24, dengan berzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Wah, ini perkataan yang sangat serius, sangat berbahaya. Ayat 25. Tapi Yesus mengatakan pikiran mereka. Oh, he is God. Jesus is Lord. Ya? Dia tahu pikiran manusia. Siapa yang tahu pikiran manusia? Allah, Tuhan kan? Who is Jesus? He's a man? Yes, he is God. And truly man and truly God. Nah, ini Yesus. Ya kan? Ayat 28, saudara. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ini tawaran kerajaan, ya kan? Sudah datang kepada mereka. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita lihat ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Wah, ini serius. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu dosa hujatan dan dosa yang tak terampuni ini? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa konteksnya ya,
Orang Yahudi, orang Farisi sedang berhadapan dengan Yesus Kristus yang adalah anak manusia yang punya tubuh ini, yang bisa dilihat, bisa dipegang ya. Yesus sudah melakukan mujizat yang hebat, menunjukkan dia adalah the Messiah, Mesias yang diutus oleh Bapa. Dan begitu. Dia adalah God, yes. Ya, manusia, yes. Nah, seharusnya mereka percaya itu kan. Tapi mereka sebaliknya, mereka menolak dia, bahkan memfitnah. Nah, kalau kita menghujat, nah, bahwa dengan berjebul penghulu setan ia mengusir setan. Kalau kita lihat di Markus pasal 3 itu, dia memiliki roh setan di ayat yang 30, di Markus pasal 3 ayat 28 dan 30. Coba ada ayat 30 itu sangat serius juga. Because they said he has an unclean spirit. Wah, gila, orang yang bisa membuka mata orang dan menyembuhkan orang itu, yang bisa buta dilihat, lihat apa, yang bisu mendengar, yang timpang bisa jalan. Kok ada spirit, apa namanya istilahnya? Ada roh spirit yang jahat. Ini pikiran dari mana ini otak mereka kan begitu. Ini penghujatan yang sangat serius, sangat luar biasa ya saudara-saudara ya. Ini orang Yahudi ini tuh. Ya kan? Maka itu Tuhan mengatakan, you berdosa sama saya, you melawan saya anak manusia, you akan dapat ampunan. Ya kan? Tapi you melawan Roh Kudus, nah, you tidak akan ampun di dunia ini dan dunia akan datang. Lalu mereka menghujat siapa sebenarnya? Mereka menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat itu, dia menguasai kuasa daripada Roh Elohim atau Roh Allah, kuasa Roh Allah gitu. Nah, mereka nggak terima. Mereka menggantinya itu kuasanya berjubul. Karena berjubul itu adalah pangeran ya, setan-setan. Pangeran Mesa itu artinya rajanya setan, si iblis itu. Gitu. Dia pakai kuasa itu. Waduh. Yesus mengatakan, you melawan Roh Kudus, tidak akan ada ampun lagi, saudara-saudara. Ini sangat serius. Jadi ini roh, apa nama ini, tentang penghujatan ini adalah maksudnya mereka pada waktu di dalam konteks ini mereka sedang menghadapi Yesus. Oke? Okay? Nah, dalam kondisi Yesus masih hadir, maka itu adalah penghujatan karena Yesus memakai kuasa Roh Kudus. Nah, dosa ini tidak ada ampun pada waktu kehadiran Yesus. Dan Yesus mengatakan, di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, jadi ini maksudnya apa, saudara? Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah zaman sekarang kita mengatakan di dalam dispensasi, nah ini perlu ada juga pengertian tentang doktrin pengisahnya. Di dalam dispensasi anugerah Allah, zaman gereja sekarang, apakah orang percaya, orang Kristen lahir baru, bisa menghujat Roh Kudus, bisa melakukan dosa ini enggak? Nah, ini yang menjadi problematika di tengah-tengah orang Kristen. Ya. Nah, bagi kita, orang percaya yang memegang ajaran dispensasi, maka kita perlu ada dispensasi. Ya. Nah, karena di zaman Yesus yang hadir di tengah-tengah umat Israel, kita mengatakan dia berada di zamannya perjanjian lama. Karena Yesus belum mati, belum bangkit dari mati, belum naik ke surga, kan begitu. Nah, di zaman itulah, jika mereka menghujat Roh Kudus, maka tak ada ampun. Nah, di zaman anugerah sekarang, setelah Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke surga, dan Roh Kudus turun, kan begitu? Ya, mengurapi atau memenuhi
ya memenuhi orang-orang percaya dan para rasul, kan? Nah, apakah di zaman sekarang gereja orang Kristen kita mana yang lahir baru bisa melakukan dosa ini? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Kan begitu kan? Karena Yesus sudah pulang ke surga. Ya kan? Yang sekarang hadir adalah Roh Kudus. Sekarang kita bisa lihat Roh Kudus nggak? Nggak bisa, karena dia Roh Kudus. Sekarang kita bisa lihat Yesus nggak? Yesus nggak ada di bumi. Yesus ada di surga. Nah, bagaimana kita bisa menghujat Roh Kudus? Tidak mungkin kan? Apalagi orang yang sudah percaya, ya, orang yang sudah lahir baru, mana mungkin bisa melakukan dosa yang dilakukan oleh orang Farisi? Nggak mungkin, kan? Saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Yesus belum hadir kembali yang kedua kali. Nah, nanti kalau Yesus Kristus datang kembali mendirikan kerajaan 1.000 tahun, 1.000 tahun, you know? Nah, dia hadir di bumi, dia akan bertahta di dalam tahta kerajaannya Daud. Kita mengatakan ya, sejak sebagai raja di atas segala raja, Tuhan segala raja, kedudukannya ada di Yerusalem, hadir. Nah, pada waktu itu atau di kerajaan 1.000 tahun. Nah, orang-orang yang hidup zaman itu, mereka menghujat Roh Kudus. Oh, no ampun. Tak ada ampun lagi, saudara-saudara. Nah, itu yang dimaksudkan. Dunia yang akan datang, dunia ini dan juga akan datang. Itu maksudnya yang ada di kerajaan 1.000 tahun. Ya, nah, orang yang menghujat Roh Kudus kan dia menghujat. Kalau dia Yesus melakukan mujizat luar biasa, orang menghujat Roh Kudus. Sama di pada waktu Yesus hadir menghadapi orang-orang Farisi itu. Nah, jadi kita bisa ambil beberapa kesimpulan mengenai uh, dosa penghujatan tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, bahwa orang yang menghujat Roh Kudus memang dikatakan Yesus tidak ada ampunnya. Nah, orang Kristen yang ada di zaman gereja tidak mungkin melakukan dosa ini, ya kan? Tidak mungkin. Tetapi orang Kristen bisa mendukakan Roh Kudus, bukan menghujat loh, mendukakan Roh Kudus, atau dengan kata bahasa mengecewakan atau membuat sedih Roh Kudus. Kalau sedih itu gimana? Ya, kadang-kadang hidup kita bisa berbohong. Seperti di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 ya. Anania dan Safiras membohong Petrus. Apa yang terjadi? Dia bilang, kamu bukan bohong manusia, bohong kepada Allah, Roh Kudus. Katanya. Akhirnya apa? Keduanya langsung mati loh. Nah, mereka ini yang sudah percaya kan, dibawa apa namanya itu pada zamannya Petrus, mereka percaya mungkin karena mendengar khotbahnya Petrus juga mungkin sudah dibaptis. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mereka itu apa menghujat Roh Kudus nggak? Memang di sini ayat tidak ada, tapi mereka bohong gitu ya, langsung meninggal. Nah, ada yang tanya, orang yang begini masuk surga nggak, Pak? Nah, ini nanti kita bahas, dia akan datang. Tapi saya percaya ya mereka dihukum oleh Tuhan ya. Ya, mereka sudah percaya dan keselamatan tidak akan hilang. Oke. Nah, kita kadang-kadang bisa mengikuti keinginan daging kita gitu. Kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, dia kecewa nggak? Roh Kudus kecewa. Nah, saudara bisa baca di Galatia pasal 5. Nah, ada keinginan daging kita, ada keinginan Roh Kudus yang sedang bertentangan dalam diri kita kan? Nah, kadang-kadang kita lebih condong ikut daging kita karena dunia ini. Nah, tapi Paulus mengatakan kita harus selalu dipimpin Roh Kudus. Nah, di Efesus pasal 5 18 itu, jangan mabuk oleh anggur bila kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi itu artinya bisa pemahamannya adalah dikontrol, jangan dikontrol oleh arak.
Kalau you kontrol arak, you ngomongnya kacau. Ya, you buat malu diri sendiri kan. Tapi you harus dipimpin, dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara, kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya kan, kalau kamu mengecewakan Roh Kudus, kamu mendukakan Roh Kudus kan? Ya, hubungan relasi kita dengan Tuhan akan terganggu. Ya, keselamatan tidak hilang, kan begitu. Ya, maka itu kita perlu cepat ya mengaku dosa apa yang telah kita lakukan, yang kita lakukan, yang kita buat, yang tidak baik, tidak benar, ya kan? Kita harus memperbaiki hubungan kita. Oke. Nah, kemudian apakah orang tidak percaya bisa menghujat Roh Kudus nggak? Nggak bisa. Kenapa? Satu, orang yang tidak percaya nggak kenal Yesus. Orang yang tidak percaya tidak kenal siapa Roh Kudus itu. Tapi mereka bisa menentang Yesus. Mereka bisa anti Christ. Mereka bisa mengutuk ya atau memaki-maki Yesus. Memang Yesus tidak dilihat lagi, ya hanya maki-maki ya, ya menganiaya orang Kristen, ya membunuh orang Kristen, kan begitu. Nah, saudara masih ingat kisahnya Saul ya, sebelum dia dipanggil Tuhan kan namanya Saul kan, Tuhan datang menampakkan diri. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Kristus yang engkau aniaya. Nah, kan begitu. Nah, dia akhirnya selamat, dia bertobat dan Tuhan panggil dia menjadi rasul. Nah, sudah banyak orang bisa menganiaya orang Kristen. Mereka boleh mengatakan tentang Kristen. Apa mereka juga bisa mengatakan itu salib pada rojin, kan? Ada pokoknya yang jelek, tidak masalah. Mereka bisa bisa diampuni nggak? Oh ya, kalau mereka bertobat, percaya menerima Tuhan Yesus, diampuni, saudara-saudara. Jadi dalam zaman anugerah ini, orang dunia nggak bisa yang kata itu menghujat Roh Kudus, nggak, mereka ngerti Roh Kudus, nggak tahu mereka. Tapi orang Farisi itu tahu, kan mereka yang punya kitab suci hukum, ngerti kita. Nah, itulah dosa mereka sangat serius ya. Maka Tuhan mengatakan no, tidak ada pengampunan. Wah, luar biasa. Oke. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang harus kita takut, saudara. Manusia takut ya. Jangan melawan Tuhan. Jangan menentang Yesus, ya, dan menentang kebenarannya. Ya, jika Anda menolak Yesus, jika Anda tidak percaya kepada Yesus yang tidak dilihat dengan mata ya, tapi Yesus yang ditulis dalam Alkitab, dan dia pernah hadir menurut sejarah dan kitab suci, datang sebagai manusia putra Allah. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan selamat. Jika Anda mati, tidak ada pengampunan lagi, saudara-saudara. Dan engkau akan mati selama-lamanya di api neraka. Oh yes, jika Anda tidak percaya Yesus adalah putra Allah, the Son of God, you don't have eternal life. Sudah jelas, sangat jelas. Dan you tidak percaya dia adalah Allah, you tidak akan mendapat hidup kekal. Dan Anda hanya percaya Yesus manusia saja, Anda tidak akan selamat. Nah, Jesus adalah Allah yang menjadi manusia. 100% manusia, 100% Allah. You tidak percaya, Anda tidak akan selamat. Jadi, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, saudara dan saya, orang yang telah percaya Yesus Kristus adalah orang yang terhindar daripada hukuman kekal itu. Ya. Karena tidak ada lagi jalan keluar dari pengampunan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, saudara dan saya yang telah percaya Yesus Kristus
kita akan bersama dengan Yesus di tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat yang aman, tempat yang nyaman. Itulah nanti kita akan berada bersamanya di kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah sudah percaya? Oh ya, saya percaya. Saya percaya Yesus akan datang lagi mendirikan kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium. Ya, kita sangat menyayangi banyak orang Kristen yang katanya Kristen, tapi tidak percaya Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini sesuai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-20. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.